Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada mata kuliah ini akan beranjak ke materi yang selanjutnya di diagnosis molekular. Khususnya dalam tanda kutip di sini ada yang lebih spesifik, yaitu personal medicine. Personal medicine sendiri merupakan suatu teknologi di mana seseorang akan mendapatkan perlakuan pengobatan berdasarkan permasalahan di tingkat molekular, sehingga bisa saja penyakit yang dialami oleh seseorang itu sama, tetapi pengobatannya berbeda tergantung dari ekspresi gen yang terjadi. Itu yang disebut sebagai personal medicine. Ini juga yang menjadi penguatan bahwa negara Singapura itu memiliki rujukan atau sebagai rujukan pengobatan karena kemampuan personal medicine-nya sangat tinggi. Orang yang terkena kanker di sana didiagnosa satu persatu, di mana permasalahannya baru di situ dilakukan pengobatan. Kalau di Indonesia kemungkinan besar biasanya permasalahannya apa, obatnya general. Ini yang menjadikan mereka kuat. Personal medicine sendiri dilakukan ketika adanya kesalahan di dalam ekspresi gen. Biasanya terdapat dari kejadian mutasi. Ya. Ini bisa dilakukan kalau misalkan mutasi di sini ada beberapa gen yang error, maka dilakukan supresor pada gen tersebut. Anda masih ingat bahwa ada bagian gen yang namanya supresor, ada yang bersifat enhancer. Kalau supresor dia menghentikan suatu ekspresi, kalau enhancer dia mempercepat suatu ekspresi. Nah, biasa kalau pada tingkat tumor, kanker itu dilakukan supresor pada gen tersebut. Ada banyak tahapan ketika melakukan supresor tersebut, termasuk di sini banyak gen-gen yang terlibat. Jadi tidak hanya satu, ya. Pada satu kanker saja itu terlibat 4-5 gen. Ketika melakukan personal terapi atau personal medicine tadi, maka diidentifikasi kira-kira gen mana yang terjadi overexpression sehingga akan menghentikan overexpression dari gen yang tersebut. Ya. Jadi akan sangat berkaitan. Ketika gen yang berpengaruh tadi di stop, maka akan mempengaruhi gen yang selanjutnya di stop pula, sehingga kanker tidak terjadi lebih lanjut. Itu yang disebut sebagai personal terapi. Yang Anda lihat di sini mungkin kelihatan bulat, tapi kalau Anda mengikuti mata kuliah biokimia, pasti tidak asing lagi yang namanya metabolisme. Mirip dengan itu. Kalau di metabolisme Anda mengenal yang namanya glikolisis, diteruskan dengan dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs, kemudian ada transfer elektron. Sebenarnya di dalam sel itu kejadiannya sangat ribet. Artinya seluruh fungsi akan mengalami yang disebut sebagai cell signaling. Cell signaling inilah yang menjadi komandan pergerakan atau metabolisme sel tersebut. Pada dasarnya cell signaling atau disebut sebagai signal cell itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah signal, kemudian reseptor, kemudian ada relay, di sini banyak hal, kemudian efektor atau output. Biasanya kalau misalkan ada sel membran, ini sifat dari protein ini kalau Anda bisa searching, itu nama istilahnya adalah G-coupled membrane protein, itu akan mengkode sistem yang ada di dalam intramembran yang disebut sebagai relay molekul, yaitu panjang sekali. Ketika ada signal, sel itu tidak akan bisa bergerak atau tidak bisa mengekspresikan sesuatu tanpa adanya suatu stimulus dari luar. Sel apabila dia membelah pasti membutuhkan stimulus dari luar juga, termasuk yang namanya sel kanker. Dia tidak akan mau membelah sendiri kecuali ada stimulus yang ada dari luar. Stimulus tersebut biasanya dikode oleh sel-sel lain sehingga dia memicu adanya pembelahan sel. Nah, ini yang kadang-kadang harus ditelaah, kira-kira
yang bermasalah ini, yang memberi stimulus tadi itu selnya di mana. Ini contoh dari stimulus tadi. GF ini merupakan stimulus. Yang di atas ini adalah ekstraselular. Yang bagian di dalam ini adalah cytosol atau intraselular membran. Yang bagian dalam ini ada membran, ini adalah membran inti sel. Di dalamnya ada kromosom. Ketika GF ini memberi stimulus kepada G-couplet membran protein, maka di sini ada beberapa protein yang termasuk protein relay, ada SOS, ada CAF2, ada RAS. Ya. Ini akan memicu adanya aktivitas X1/2 sama P9ORSK, sehingga di dalam inti sel akan terjadi proses transkripsi. Transkripsi ini yang memicu terjadinya sel kanker. Ini yang jalur yang saya lingkari ini merupakan jalur relay dari ekspresi gen. Sedangkan bagian yang di dalam ini adalah pemicu dari proses transkripsi. Ketika transkripsi ini kadang-kadang memicu adanya kanker. Ini secara sederhana adanya stimulus, kemudian ada relay, kemudian ada ekspresi atau output dari sel tersebut. Ini sama mekanisme pada beberapa sel, ya. GFR tadi sama, ada SOS, GRB2, kemudian sini ada RAS kemudian dirubah menjadi RAF melalui kinase, kemudian melalui kinase juga RAF akan dirubah menjadi MEC1/2, kemudian menjadi X1/2, terjadilah yang namanya proliferasi atau pembelahan sel. Ketika ini error, kita akan bisa mendeteksi permasalahannya ada di mana. Apakah ada di SOS, apakah ada di RAS, atau RAF, atau MEC1/2, atau dari X1/2. Ini yang disebut sebagai personal medicine. Kita bisa meng-cut suatu reaksi itu ada di mana. Ya. Nah, ini contohnya pada IGFR ini mutasi terjadi 40-80% mutasi pada IGFR itu akan terjadi kanker lambung. Ini ada yang lebih tinggi, 14-91% pada mutasi IGFR itu akan menjadikan small cell lung cancer. Jadi lambung juga tetapi pada bagian lambung kecil. Itu bagian ujung yang mendekati usus 12 jari. Kemudian 27-77% ini akan menyebabkan kanker rektal. Ya. Kemudian 30-50% mutasi pada IGFR itu akan menyebabkan kanker pada pankreas. Begitu juga dengan RAS, ini bisa dibaca sendiri. 90% dari mutasi RAS itu akan menyebabkan kanker pankreas. 60% menyebabkan kanker tiroid, 50% menyebabkan kanker kolon, dan seterusnya ini. Ini video mengenai proses pathway atau signaling tadi. Supaya mempermudah pemahaman Anda apa yang dimaksud dengan personal medicine. Ini ada faktor. Faktor ini bisa berupa apapun, baik itu protein atau RNA, bahkan miRNA, mikro RNA. Nempel pada J-couplet membran protein. J-couplet membran protein ini teknologi protein yang relatif baru, ditemukan pada tahun 2012 kalau nggak salah oleh ilmuwan yang namanya yang ada dari NICE. Ya. Ketika faktor ini menempel pada J-couplet membran, maka terjadi fosforilisasi. Kemudian di sini ada penempelan GRB2, kemudian protein SOS akan aktif. Ya, dia akan menempel. Kemudian akan merubah konformasi dari protein tadi sehingga RAS GDP itu bisa menempel. Ketika RAS GDP nempel,
maka yang terjadi adalah GTP akan nempel dan akan mengaktifkan protein RAS itu sendiri dan akan berhubungan dengan yang namanya BRAF. Ini ada max 1/2 tadi, AG juga 1,2 juga hidup. Ini yang disebut sebagai ketemu dengan Fas dan Jun. Nah, ini terjadi, maka terjadinya pembelahan. Nah, ini ketika dipicu terus-menerus, kanker akan terjadi. Oke, ini gambaran saja mengenai dari personal medicine. Terapi awal bisa menggunakan kemoterapi, ini bersifat general sekali, akan membunuh semua sel yang aktif dan membelah termasuk sel normal. Melalui identifikasi IGFR, kemudian dibenahi dari sistem pathway-nya, ini akan meminimalisir matinya sel-sel yang tidak berhubungan dengan kanker paru-paru atau lung cancer tadi. Ini mutasi akan mengakibatkan peningkatan gen copy number atau jumlah kopi di gen. Nah, ketika ini meningkat, akan terjadi ekspresi IGFR proteinnya akan berlebih dan terjadilah kanker paru-paru. IGFR ini bisa dihambat melalui beberapa mutasi melalui beberapa cara, ya. Terutama menonaktifkan atau mensupresor gen IGFR tadi. Ini yang terdeteksi mutasi pada IGFR pada kanker paru-paru. Ini terjadi pada inframe, atau kalau Anda masih ingat di biologi molekular 1 ada yang namanya frame shift mutation pada exon nomor 19. Mutasi ini terjadi point mutation dari CTG menjadi CGG dalam exon 21 posisi 2573. Pada exon 18 juga ditemukan mutasi G pada basa nomor 719, kemudian L861 pada exon 21, kemudian pada timin berubah menjadi myosin, ini pada 790. Mutasi 1 nomor 2 ini paling sering, sebanyak 90% dijumpai pada pasien yang berasal dari Asia, kemudian wanita, muda, dan tidak merokok, responsif terhadap EGFR TKI inhibitor. Kemudian mutasi yang selanjutnya ini jarang ditemukan. RAS gene ini diperlukan oleh sel normal untuk kontrol pertumbuhan sel. Jadi ketika RAS gene ini mengalami overekspresi, maka pertumbuhan sel itu akan tidak terkendali. Ini yang disebut sebagai cancer. Kemudian untuk KRAS gene ini merupakan stimulus pada kanker usus besar, paru-paru, pankreas. Ya. Kemudian HRAS ini pada kanker kandung kemih. Kemudian NRAS ini pada kanker kanker darah atau kanker hematologi. Ini contohnya saja tadi, pada kanker usus besar itu mayoritas terjadi pada mutasi pada gen KRAS. Kanker usus diberi terapi dengan IGFR inhibition. Ya, terapi berjalan dengan baik apabila downstream cascade berupa wild type. Cara normal ketika ada signal maka RAS dan akan mengaktifkan BRIF, kemudian MAP2-KI1, ALK, dan nukleus. Cara normal seperti ini, tapi kadang-kadang ada satu, misalkan BRIF-nya error atau ALK-nya error, ini harus dideteksi. Ketika semua dideteksi maka tidak akan menjadi baik juga. Ini pada BRAF without mutation, di sini ada ATVKS, kemudian V, valin, ini berubah
asam amino menjadi eosin. Nah, dengan seperti itu maka tidak perlu stimulus dari luar, ya, karena dia merasa dia bisa aktif sendiri, tidak perlu stimulus dari luar, makalah terjadi pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Ya. Maka yang berhubungan dengan BRIF tadi harus dipotong. Ini obatnya namanya femurafenib. Ini bisa memotong aktivitas dari BRIF tadi. Ini yang pengobatan personal medicine. Setiap protein yang ada di sini akan memiliki obat tersendiri untuk menonaktifkan aktivitas dari protein tersebut. Ini saya kira sama. Kemudian pada BRAF mutation, salah satu terapi terhadap CRC adalah BRAF inhibitor. Jadi dilakukan inhibisi tadi. Nah, ini terkait dengan penjelasan personal terapi, pemeriksaan terhadap IGFR, CAS, BRIF mutation, oncotype, Mamaprin merupakan salah satu contoh dari personal terapi. Intinya adalah personal terapi itu adalah pengobatan secara molekular, ya, di mana seseorang bisa saja memiliki penyakit yang sama, tetapi pengobatannya berbeda tergantung dari permasalahan ekspresi gen. Mayoritas dari personalized terapi ini dilakukan pada penyakit-penyakit herediter atau berkaitan dengan DNA. Contohnya kanker atau juga thalassemia, kemudian leukemia, cystic fibrosis, dan seterusnya. Ini merupakan penyakit-penyakit yang dipicu oleh ekspresi gen. Kejadian dari BCR abnormality itu adalah penggabungan antara kromosom nomor 9 dan kromosom nomor 22. Ini terjadi translokasi. Permasalahan lengan kromosom yang berpindah dari kromosom yang lain. Ini sehingga terjadi fusi antara BRC dan ABL. Oke. Saya kira pengenalannya seperti itu. Ini contoh jurnal di mana beberapa gen dideteksi, ya. A report of association for molecular pathology, di mana ada beberapa yang harus dideteksi ketika ada penyakit myeloid neoplasm, peradangan myeloid. Ketika pemeriksaan BCR ABL ini bisa dilakukan kualitatif untuk diagnosa, kemudian kuantitatif untuk memfollow up terapi. Penyakit-penyakit yang lain sebenarnya bisa dideteksi melalui non-invasive prenatal testing. Ini mengetahui keadaan di mana suatu janin itu bisa dideteksi ketika setelah 3 minggu kehamilan. Yang diperiksa apa? Ya, sindrom tentu, ada trisomi, Down syndrome, trisomi 21, trisomi 18, Edwards syndrome, trisomi 13, Patau syndrome, XXY, Klinefelter syndrome, atau X Turner syndrome. Ini bisa. Ini bukan personal medicine lagi, tetapi screening personal screening. Beberapa tes yang sekarang sudah ada di masyarakat, ya, penentuan jenis kelamin menggunakan 3 mg setelah kehamilan, ya, menggunakan amnion itu bisa. Untuk ke depan, ya, tentunya ada beberapa teknologi yang menjadi keunggulan di dalam biologi molekular, termasuk otomatisasi analisis suatu penyakit. Sekarang sudah ada sebenarnya seperti
tes cepat molekuler untuk TB, atau bahkan COVID juga sekarang dilihat ya, di diagram itu ada tes cepat molekuler untuk COVID, itu mulai ada semuanya. POCT, Point of Care Testing, yaitu pemeriksaan secara cepat menggunakan molekuler juga, misalkan ada beberapa mutasi pada beberapa gen itu bisa, tapi masih jarang ditemukan tesnya sedemikian karena penelitiannya harus sangat kompleks. Kemudian penggunaan yang sering kita pelajari ada multiplex PCR, kemudian reverse transkriptase PCR, qPCR, dan seterusnya, ini mulai digunakan. Anda kemarin ada mendapat tugas bahwa bagaimana cara mendeteksi COVID-19, tentunya Anda sudah paham dia menggunakan metode Q, multiplex reverse transkriptase PCR, di mana ini metode yang sangat kompleks, tidak sekedar hanya PCR konvensional, tetapi banyak joining atau penggabungan dari beberapa modifikasi PCR. Kemudian muncul juga yang namanya New Generation Sequencing. Anda sudah paham juga mengenai sequencing materi 2 minggu yang lalu, yaitu pembacaan nukleotida. Ini sangat membantu, karena dengan sequencing akan diketahui urutan bacaan nukleotida, dan ketika diketahui di mana kacaunya, maka di situ akan yang diperbaiki. Caranya memperbaiki bagaimana? Menggunakan CRISPR-Cas9. Ini adalah metode, tetapi masih mendapatkan perdebatan di Komite Etik Amerika, yaitu di mana seseorang itu dilarang untuk diedit DNA-nya. Bisa juga sih sebenarnya. Caranya bagaimana? Ya bisa dipotong menggunakan enzim, kemudian digantikan, atau bisa menggunakan reverse transkriptase correction. Ini bisa digunakan untuk memperbaiki penyakit-penyakit yang bersifat herediter, cuman di dalam agama juga masih menjadi perdebatan. Itu saja penjelasan dari personal medicine, semoga mendapat suatu arahan atau gambaran bagaimana personal medicine itu bekerja. Tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.